welcome back to my YouTube channel. Yeah, dan hari ini, as you know, June adalah Pride Month, ya kan? Jadinya bintang tamu kita sangat spesial dan kebetulan ada di balik Gaby Pesta. Hai. Dia juga seorang yang bersedia mengikuti perpageantan di international yang membawakan bendera Indonesia, ke Thailand. Wow. So, dia apa? Miss International Queen. Wow, gimana perasaan Anda mengikuti Miss Design itu? Sebenarnya sih bukan passion gue ya untuk di perpageantan gitu, karena nggak pernah ada sama sekali terpikirkan untuk ikut di beauty pageant, karena kan image seorang Gaby Pesta itu kan jauh banget sama yang namanya perpageantan gitu kan. Iseng-iseng ngedaftar, yang lain itu udah berbulan-bulan ngedaftar belum di ACC, dan gue itu ngedaftar itu baru nggak nyampe 2 minggu langsung di ACC. Wow. Lo pakai sosok apaan sih? Enggak, nah ada ceritanya. Ceritanya say. Jadi kenapa langsung di-approve sama pihak Miss International Queen? Karena kemarin itu yang Miss International Queen 2020 itu adalah tahun spesial. Dia 15 tahun anniversary, ulang tahunnya ke 15 tahun. Jadi semua queennya ini dari 15 queen itu dari seluruh dunia itu datang di acara itu, dan memang dia nyari yang 2020 itu semuanya yang punya background. Semua punya background, makanya kenapa ada yang dari Filipina itu dia ada pramugari, terus dari Australia itu dia nurse, terus dari Vietnam itu dia artis, terus dari Singapura juga dia Andrea ini juga businesswoman gitu kan, dan dia memang mencari itu lebih banyak yang udah melakukan impact, ya sebuah impact atau enggak sebuah apa ya yang dikenal banyak orang juga lah gitu. Jadi seperti itu, dan akhirnya mungkin dia ngelihat backgroundku. Pas pertama aku ngedaftar itu aku bilang aku ngirim data aku, pasporku nama perempuan, udah nama perempuan. Namanya apa sih? Maide Bita. Bita. Karena lahirnya bulan Mei, Wak. Nama udah ganti, Wak. Nama lakinya udah meninggal, Wak. Ayo, siapa sih nama lakinya, say? Nama lakinya itu Dedi Aryadi. Dedi Aryadi. Dedi Aryadi itu nama dari lahir, pemberian orang tua, tapi akhirnya diganti jadi Maide Bita. Nama impianku, nama bener-bener my dream name, tapi dari persetujuan orang tua gitu, dan orang tua bilang ya udah terserah, kalau misalnya itu cocok buat kamu, ya udah kamu pakai nama itu. Wow, your parents tuh kayak it sounds like very supporting ya. Iya, terutama nyokap sama adik sama abang sih. Ada punya say. Jadi nyokap, adik, abang itu benar-benar yang support banget. Kalau bokap itu dia support, tapi masih yang antara mau support, tapi dia kasihan mungkin kalau nggak sampai anaknya nggak bahagia gitu loh. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ya gue disupport aja gitu. Aduh say, ternyata tuh hidup jadi orang kaya tuh gak enak ya say. Anginnya banyak ya, kencang ya say. Mohon maaf saya kan ngeganggu gitu. Gak apa-apa ya say, kita ingat say, kita ada di Bali say, ya kan villanya udah bentar lagi udah mau habis say, soalnya say. Jadi kayak biar gue ada kontennya kayak berasa orang kaya, oke say. Jadi emang gue sengaja di outdoor ya kan, outdoor, supaya kayak berasa orang kaya, supaya kelihatan semuanya kalau ya, tinggalnya kan? di villa, Wak, bukan kos-kosan. Ya kan, kos-kosan sih saya, tapi kosmos saya, kos-kosan homo saya. Oh, ya, tinggalnya di. Tadi pas sebelum aku ngobrol-ngobrol sama Gaby Pesta, sebelumnya nih aku belum pernah ketemu nih sama Gaby Pesta, sama sekali belum pernah. Cuman ngeliat dia tuh awalnya dari Instagramnya Tasya Brolele, you know. Terus Tasya Brolele pergilah ke Thailand buat mendukung dia. Terus aku, jadi aku pribadi tuh aku nggak tahu kalau misalnya Indonesia akhirnya atau enggak, gue nggak pernah dengar deh yang namanya Indonesia tuh boleh ikutan yang namanya beauty pageant transgender gitu. Dan kalau menurut aku tuh begitu banyak orang yang mengetahui tentang ini, dan maksudnya euforia tuh oke banget nih ya, bener ya kan? Gue jadi kayak siapa sih Diana ya kan? Langsung itu klik say. Nah yang pertama kali yang bikin gue jatuh cinta gara-gara captionnya dia say. Captionnya apa sih Nek? Hari ini pokoknya melelahkan banget, dan beruntungnya gue bekas laki. Kalau misalkan gue asli perempuan mungkin gue udah mati kali ya. Iya ember. Gue gara-gara dia caption itu, aduh nih bencong boleh nih gue follow set gitu say. Soalnya kocak banget, dan juga apa ya,
gue ngeliat GB Festa ini juga apa ya, ngerti gak sih, karena gue juga pernah ikutan Asian Top Model, membawakan nama Indonesia, jadi ya beda ajang tapi ngerti lah ya nih, apalagi dia menurut gue Indonesia itu kan mereka bener-bener apa ya, very skeptical, yang masih belum bisa menerima perbedaan antara gender ya, yang mungkin di Indonesia cuma orang berpikir laki-laki sama perempuan aja yang ada gitu loh. Tapi kalau perbedaan gender seperti transgender itu kan mereka belum bisa nerima, dan itulah aku maju ke ajang Miss International Queen itu sebenarnya bukan ngejar mahkota atau ngejar winner gitu, tapi aku pengen pengen nunjukin kalau misalkan nih loh, transgender pun bisa berkompetisi secara positif kok di kancah internasional gitu. Dan akhirnya alhamdulillah juga kemarin itu dapat Miss Congeniality, hanya pulang bawa trofi lah gitu ya, kan nggak sia-sia kan. Miss Persahabatan, Miss Congeniality. Ya, tinggalnya di long story short tentang keluarga Allah. Gimana dari awalnya, apa kalau dari awal ada pertentangan atau gimana sampai hari ini gitu? Dulu pas mungkin aku masih kecil-kecil itu bokap itu lagi jatuhnya banget bisnisnya dia. Akhirnya mau nggak mau bokap itu kerja sama kakekku. Akhirnya aku dari umur 7 tahun itu aku dititipin sama nenekku untuk sekolah sama tanteku, dan tanteku ini orang yang suka masak, suka ngejahit. Jadi kayak dari kecil itu aku ngeliat dia ngejahit, ngeliat dia masak, aku minta ajarin gitu loh. Minta ajarin sampai akhirnya orang tuaku mungkin kalau misalkan nyokap memang dari kecil itu pengen punya anak perempuan. Aku 5 saudara laki semua. 5 saudara laki semua, nggak punya anak perempuan. Anak keberapa? 3. Nah, jadi dulu itu waktu masih bungsu itu dari kecil itu nyokap itu memang suka setiap orang nanya anakmu perempuan atau laki, dibilangnya perempuan. Terus didandanin pakai baju perempuan gitu loh. Dan dikasih mainan perempuan sampai akhirnya udah terlatih di saat umur 7 tahun aku mulai udah ngerasa kayak ngerasa berbeda aja gitu, karena aku lebih suka main sama perempuan, main masak-masakan, main boneka Barbie gitu kan. Sampai akhirnya dari umur 9 tahun itu aku udah bisa ngejahit, aku bisa bikin kue, udah di dapur lah kerjaanku gitu. Pokoknya hobi banget udah masuk dapur itu. Jadi sampai akhirnya nyokap tahu anaknya berbeda, dia nggak pernah nentang. Tapi kalau yang bokap itu masih selalu bilang, jangan manjain anakmu, dia masih selalu yang kayak bilang kayak begitu. Sampai akhirnya pas aku kelas 2 SMP aku kabur dari rumah, terus aku nggak masuk sekolah aku berapa ya, 2 minggu kalau nggak salah deh aku kabur. Udah gitu karena udah pergaulanku udah nggak beres gitu kan, aku udah bergaul sama orang-orang yang lebih dewasa, pergaulanku udah sama yang kayak sama bencong-bencong ya, bencong-bencong tua gitu kan. Aku tuh paling kecil gitu, udah ngumpul sama mereka. Akhirnya dijemput papaku pulang, pas pulang papaku nanya, kamu mau sekolah atau mau jadi bencong? Terus aku jawab, aku mau jadi bencong. Kata papaku, kalau nggak mau sekolah, mau jadi bencong nggak usah tinggal di rumah, angkat kaki dari rumah. Akhirnya aku angkat kaki dari rumah, aku kabur ke Jakarta. Itulah pertama kali aku ke Jakarta umur 14 tahun. Wow, gue tuh nonton tuh videonya lo sama Kak Usi ya, yang tentang ya Allah udah gelapan itu ya Sa. Tapi anyway, sekarang hari ini aku pengen ngomongin GB Festa yang hari ini. Ya kan, yang lalu biarkan berlalu menjadi pembelajaran. Belajar dari mendengar. Nanti linknya aku kasih yang interviewnya yang tentang dunia itu dulu ya kan. Intinya sekarang GB Festa sudah berhasil membawa nama baik Indonesia, sudah berhasil memberikan karya-karyanya. Walaupun gue tuh sering dengar ya, kadang-kadang orang tuh sekarang ngomong, ih GB Festa mah sensasi deh sekarang ini ya kan. Tapi hey, kok gue sekarang lihat GB Festa di Bali ya? Ngapain aja sih Neng di Bali? Jadi gini, aku kan memang udah pengen ninggalin dunia entertain dari kemarin, pokoknya dari aku come out itu bulan Agustus. Jadi pas di saat aku come out itu banyak orang yang mikir aku nyari sensasi gitu loh, nyari sensasi. Padahal memang aku udah pengen ngerasa enjoy aja, aku mau kemana pun aku nggak perlu nutupin sesuatu lagi gitu loh, aku pengen lepas aja semuanya. Akhirnya setelah come out itu kan aku bilang aku mau stop dari dunia entertain, dan akhirnya memang dari bulan Agustus itu aku nggak pernah lagi mau ngambil job, even itu ada tawaran job dimanapun aku nggak pernah mau ngambil, kecuali itu private party event teman, kayak teman birthday, Kak please dong DJ di eventku, baru aku mau gitu. Apa sih Nek? Kan duta juga nih. Bukan masalah duta Nek, sekarang gini, kita punya uang tapi kita nggak bahagia untuk apa gitu. Apalagi kayak sekarang aku udah move ke Bali, aku udah pindah ke Bali dan aku buka bisnis di sini, aku buka usaha di sini. Walaupun itu bukan usaha yang besar-besar banget, tapi
insya Allah itu udah settle untuk kehidupanku sehari-hari gitu loh. Sekarang yang aku kejar itu udah bukan materi lagi, yang aku kejar itu udah cinta. Wah, aku mencari cinta. Berat ya, Wak? Berat, say. Aduh, say, berat, say. Aduh, cinta Indonesia. Tapi say, cinta sama produk lokal atau produk mancanegara, say? Sebenarnya kalau mau ditanya lokal atau mancanegara, lokal suka. Tapi lebih prepare ke mancanegara. Gini loh, kalau misalnya kita sama lokal, even mereka bisa nerima kita transgender, tapi pasti kita yang ngerasa nggak enak. Kalau di saat kita jalan sama mereka, pasti orang-orang mikir, ih kok dia mau sih sama jalan sama bencong, kok dia mau sih jalan sama transgender. Tapi kalau misalkan sama yang impor gitu kan, yang sama impor ya, Dek. Sapi impor, say. Kalau misalkan sama interlokal gitu Ya, kan, mereka kan lebih yang cuek aja gitu, mau jalan kemana pun kita sama bule pun, mau digandeng, mau dipeluk, mau dicium di depan umum pun, even mereka udah tahu kita transgender ya cuek-cuek aja gitu ya sih. Oh, makanya lo pindah ke Bali, say. Pindah ke Bali. Ya kan, say. Karena di Jakarta agak susah ya, Nek. Jakarta itu banyak bule, tapi bule kantoran, Wak. Bule kantoran yang mungkin apa ya, ya ininya kurang kenceng gitu. Mohon maaf nih. Balik lagi ke duit ya, Wak. Ya kan, katanya sih gue udah gak nyari duit, gak nyari materi lagi. Nggak, Say. maksudnya- Ya ujung-ujungnya bisa juga lah. Ya, Maksudnya kan? nggak nyari duit untuk kerja sendiri gitu loh. Udah nggak mau kerja sendiri, udah nggak mau capek. Jadi kalau kita flashback sedikit nih, jadi Gaby Vesta kan udah bertahun-tahun menjadi seorang DJ yang orang tuh mengenalnya tuh sebagai DJ wanita. Iya benar. Ya kan? Dan lo kan setahu gue dan sependengaran gue, lo tuh dulu tuh hampir setiap minggu tuh pasti lo Iya. keluar keliling kota gitu, say. Seminggu paling dikit itu 2 event. Banyak itu 3 sampai 4 event setiap Iya. minggu, dan itu nggak ada yang tahu kalau aku transgender. Gitu, even banyak mereka dengar selentingan, ya mungkin karena Lo mainnya juga enak. iya, aku mainnya juga bagus, udah gitu aku bisa apa ya, bisa manage karirku itu benar-benar dengan baik, dan aku bisa settle sama karirku. Belum tentu orang bisa sepanjang itu bisa tetap Maintain iya, gitu. maintain karirnya, bisa dikenal orang. Sementara aku butuh perjuangan di situ, dan karena memang aku main musiknya bagus, udah gitu aku sama orang itu kayak misalnya sama kayak orang yang ngundang aku, IO-nya atau event yang punya klub gitu kan, aku tuh nggak pernah yang song artis. Jadi kalau misalkan Kak, kita cuma bisa kasih pesawatnya Lion Air ya udah nggak masalah gitu. Tapi kan emang di ridersnya kan emang nggak ada. Tapi kalau mereka dari IO-nya cuma bisa ngasih Lion, oh ya udah nggak apa-apa. Kak, kita cuma bisa ngasih 1 tiket ya, nggak bisa ngasih 2 tiket. Oh ya udah nggak apa-apa, aku berangkat sendiri tanpa asisten gitu. Jadi nggak pernah mau memberatkan IO-nya gitu. Kalau ditanya mau makan apa, aku bilang terserah mau makan apa, yang penting halal. Udah gitu komplemennya mau apa, aku bilang yang penting siapin aku mineral water 5 sama orange juice 1 sama buah potong 1. Aku nggak pernah minum alkohol kan waktu zaman dulu aku nge-DJ. Jadi kayak gitu, nggak pernah mau memberatkan. Makanya di situ mungkin akhirnya orang IO-nya pun atau yang punya hajatan, yang punya klub itu benar-benar ngundang aku tuh sampai satu klub itu kadang sampai ada yang 14 kali. Di Batam tuh 14 kali, di Medan itu 37 kali. Retro Medan itu terbanyak ngundang aku, 37 kali. Tapi Nek, bukannya jadi DJ tuh lumayan enak ya ditanya, Nek. Lumayan sih, tapi hidupnya nggak sehat. Karena kan Lu kagak minum. walaupun nggak minum kan kita tidurnya Pucuk begadang. doang sama air putih, say. Kita tidurnya begadang, otomatis perform kan selalu nggak mungkin awal, pasti Iya. perform tuh jam 1, jam 2 nunggu rame kan, Iya. nunggu rame tamunya baru kita perform. Tidur baru bisa tidur jam 5, sementara kadang-kadang kita fly pagi karena kita mesti terbang tempat satu kota lagi, itu kita subuh-subuh kita udah harus bangun, tidur baru sejam 2 jam, kurang tidur yang aku ngerasa aduh kayaknya nggak bisa gitu. Aku tuh pengen ngerasa kayak sekarang ini, aku ngerasa hidupku udah bener-bener tenang, yang hidupku tuh normal, setiap hari tidur malam jam 12, jam 1 udah tidur. Oke, jadi kayak emang lu berpikir bahwa lu pengen punya hidup yang lebih settle, lu pengen percuma uang banyak tapi nanti ujungnya malah sakit, Iya, benar, karena benar. duitnya nanti habis untuk membayar rumah Rumah sakit, sakit. ya kan. Jadi lo decide juga untuk kayak udahlah gue lelah untuk kayak menutupi jati diri gue, benar. kayak itu memang lo mau menutupi itu karena lo yang mau atau memang tuntutan pekerjaan lo pada saat itu? Pada saat itu tuh tuntutan pekerjaan. Dulu kan aku dipegang sama manajer, kalau sebelumnya itu udah di setting
jangan sampai orang tahu kalau kamu ini Chong gitu kan. Kalau kamu tapi perawakan udah pewong, gitu kan. Jadi jangan sampai orang Udin. Jadi jangan sampai orang tahu kalau kamu tuh bencong gitu kan. Jadi karena udah disetting sama dia sedemikian rupa sampai akhirnya lepas dari dia, udah nggak dipegang sama dia, jadi nyaman gitu loh, nyaman dengan karakter yang udah dibangun dia gitu, nyaman dengan karakter yang dibangun sebagai seorang perempuan gitu. Karena aku mikir kan di Indonesia itu kan masih kalau kita mau berkarir, apalagi 10 tahun lalu, 10 tahun yang aku belum operasi gitu kan. Even sekarang aku transgender, aku udah punya data perempuan pun itu belum tentu bisa diterima di perusahaan besar gitu loh untuk bekerja gitu. Jadi bener-bener ya udahlah, akhirnya mau nggak mau aku harus bener-bener nutup rapat, ngerahasiain identitas aku bener-bener sampai aku akhirnya aku berganti status, berganti identitas, sampai berganti kelamin juga. Itu yang kapan tuh saya? Kalau misalkan yang di ini payudara itu hampir 8 tahun, kalau di bawah hampir 7 tahun. Jadi 1 tahun jaraknya. Wow, jadi itu juga 4 bulan saya nggak bisa kemana-mana saya kayak. Enggak, Tasya itu dimanjain. Kalau aku itu 1 bulan aku udah bisa jalan tanpa aku tanpa softtek, jalanku nggak ngangkang. 1 bulan. Iya, karena waktu pas kita kayak gitu kan kita masih diharuskan sama dokternya itu pakai ada alat bantunya supaya nggak rapat kan, masih namanya luka gitu kan. Jadi memang diharuskan medicalnya harus diharuskan. Jadi ya udah mau nggak mau gitu. Jadi sudahlah. Terus kayak dokumen-dokumen itu susah nggak sih saya pas lo gonta-gantinya itu? Dibilang susah. Back then lo 7 tahun yang lalu. Iya. Dibilang susah sih memang ya lumayan susah sih ya. Aku hampir 1 tahun perjuangannya, jadi mondar mandir mulai dari ke RT dulu, dari RT ke RW ke lurah ke capil, pokoknya kayak gitu sampai abis sidang itu aku ngurus udah dapat data perempuan, aku mau ngurus pergantian paspor, aku ditolak di sana sini katanya nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau aku ke pusat, aku ke Jakarta, dan ternyata alhamdulillah bisa. Dan itu perjuangan aku sendiri sama ngurusnya, dibantu sama nyokap sih, jadi nyokap yang nganterin mondar mandir pergi kemana semuanya. Tante, Tuhan berkati ya Tante sudah membantu Gaby sampai hari ini. Karena seorang tua kan nggak mungkin loh ada hari ini. Karena nyokap itu selalu bilang, kalian kenapa mesti tentang kebahagiaan orang lain gitu. Kalau misalkan memang kalian bisa bahagia, adikmu pun juga harus bahagia. Jadi apapun pilihanku tuh nyokap selalu bilang, kamu nyaman nggak? Selalu dia tanya, kamu nyaman nggak? Kalau misalkan aku bilang aku nyaman, teruskan. Selagi kamu nggak nyakitin orang, kamu nggak ngerugiin orang, jadi diri kamu sendiri. Tante, ada luar biasa. Siapa nama mak lu? Hasanah. Tante Hasanah. Miss Universe Singkawang. Kemarin Miss International Queen juga dia ikut nonton juga, sampai benar-benar nemenin selama di sana. Pasti dia bangga banget sih sama lo. Kalau dibilang bangga, pastinya dia selalu setiap orang nanya itu dia bangga dengan lantang, dia bangga punya anak seperti aku gitu loh. Jadi di saat orang kadang-kadang bilang, nah anakmu gini, dia bilang kayak gitu. Ya kenapa mesti orang lain, aku dengerin kata orang lain sementara aku lihat anakku bahagia dan nyaman dengan jadi dirinya sendiri, ya kenapa aku harus dengerin orang lain? Karena gue yakin banget sih kalau misalnya orang tua kita mendukung, gue yakin pasti bisa sukses gitu loh. Kayak Gaby Vesta mungkin setiap orang kan punya nilai sukses berbeda ya. Berbeda, benar. Tapi kan sukses itu walaupun uang banyak belum tentu lu sukses loh, Say. Benar. Sukses itu kalau bagi-bagi mungkin I think we're the same ya. Maksudnya bukan again bukan hanya soal materi, tapi juga bagaimana kita accept ourselves, people are accepting ourselves too, mencintai kita dengan apa adanya. Benar. Dan juga kebahagiaan jiwa kita tuh paling penting ya. Itu paling penting. Karena kan sekarang gini, yang bisa membuat kita bahagia itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena kalau misalkan kita mencari kebahagiaan dari diri orang lain, itu nggak bakal ketemu, Say. Nggak bakal ketemu, karena kita nggak pernah tahu orang itu benci sama kita atau suka sama kita nggak pernah tahu. Jadi bagaimana caranya kita bahagia, ya jadi diri lo sendiri gitu. Kalau selagi lo nyaman dengan diri lo sendiri, lo lakuin, asal lo tidak merugikan orang, tidak nyakitin orang, ya kenapa lo harus dengerin apa kata orang gitu. Itulah masih kadang-kadang kasihan sih, banyak kayak teman-teman curhat gitu, mulai dari yang kayak yang dia udah jadi transgender tapi dia belum bisa come out, terus kayak misalkan kayak mulai teman-teman kayak gay atau apa, kayak mereka masih yang kayak ngelawan rasa yang mereka pengen come out tapi di satu sisi mereka takut sama
keluarga mereka yang belum open mind atau lingkungan mereka yang nggak open mind gitu. Kadang-kadang kasihan sama mereka karena batin mereka tuh kesiksa. Makanya kenapa banyak kayak sekarang itu kayak orang-orang yang kabur, anak-anak kabur dari rumah itu karena dari lingkungan dia itu nggak accept dia sebagai seorang LGBT gitu loh. Akhirnya di saat dia keluar, dia kabur dari rumah, dia ngedapetin apa yang dia cari gitu, apa yang dia cari. Padahal kalau misalkan nggak usah ditentang, kita support aja, udah asal kamu bisa positif, asal kamu bisa nggak ngerugiin orang lain, nggak nyakitin orang lain, itu anak itu pasti mikir, oh iya orang tuaku udah ngasih kepercayaan loh sama aku, masa sih aku harus bikin malu keluarga, seperti itu loh. Aku benar-benar sedikit tentang ada yang sudah menjadi national director bisa, ya kan? Jadi alhamdulillah aku jadi national director untuk Miss Queen Indonesia. Itu nanti winnernya itu untuk mewakilin ke ajang Miss International Queen gitu loh. Jadi ini mulai acaranya ini mulai tahun ini mulai diselenggarakan di Indonesia, terutama di Bali, dan ini pesertanya udah ada 29 orang. Kita masih cari perwakilan lagi 6 orang lagi karena kita benar-benar DKI Jakarta aja itu ada 4. Jadi kita sekitar 36 peserta. Dan ini kayaknya bakal bertambah gitu loh, cuma kita masih tahap seleksi karena kan kita harus accept peserta itu yang punya background, jadi mereka ini backgroundnya itu yang kayak perwakilan dari Sulawesi Selatan, itu dia memang pengusaha, ada yang benar-benar pokoknya ada yang udah menikah gitu, kayak di Jerman tuh dia sudah menikah gitu kan, jadi harus punya karakter dan background yang positif gitu. Jadi kita mau nunjukin sama masyarakat yang masih awam kalau misalkan transgender pun bisa berkompetisi secara positif, dan ini loh transgender yang mungkin image transgender saat ini tuh dilihat orang tuh mungkin kayak nggak jauh-jauh lah dari prostitusi, terus kayak misalkan kayak di jalanan atau misalkan kayak maling yang lebih buruknya identik seperti itu gitu. Aku pengen nunjukin ini loh, mereka transgender tapi mereka punya background yang bagus gitu. Wow, terus sekarang so far udah ada berapa orang peserta? Udah 29, prepare-nya semuanya itu udah 85%. Ya sekitar pokoknya 15%-an lagi, tinggal airport udah kembali normal, udah eventnya kita selenggarakan. Tapi kan kayak for this year aja beberapa miss-missan yang pageant itu ada beberapa yang akhirnya cancel. Kayak Miss International itu Yes. cancel karena kan ya mereka kan memang eventnya kan memang harusnya di bulan-bulan ini. Di bulan-bulan ini mau nggak mau akhirnya di cancel gitu loh. Kalau misalkan sebenarnya Miss Queen Indonesia itu sebenarnya bakal diadakan bulan Juni, tanggal 24 Juni harusnya. Tapi karena Koronce nggak pergi-pergi nih Mbak Koron, ya, jadi kan? mau nggak mau kita tunda, tapi kita nggak cancel. Kita tunda sampai benar-benar udah normal, bukan new normal lagi, benar-benar udah normal. Karena kalau new normal aja domestik bisa penerbangan, tapi kalau misalkan internasional nggak bisa, kita nggak bisa mendatangkan juri dari internasionalnya. Jadi itu akan dikeluarkan dari ibu-ibu national director ini ya kan? Gitu. Karena kan untuk ini juga, untuk hadiahnya juga kan Miss Queen kan juga lumayan juga gitu, total hadiahnya itu ada 50 juta. Terus ada pemenangnya itu 10 kategori, mulai dari winner, juara 2, juara 3, terus ada the bestnya juga. Dan alhamdulillah aku dapat banyak sponsor juga gitu loh, banyak yang support lah untuk acara ini, event ini banyak banget. Nanti nih Miss Queen Indonesia itu akan berapa lama saya karantinanya? 5 hari. Meringankan semua sponsor, akhirnya kita bikin karantinanya 5 hari. Dan itu benar-benar kita bikin spektakuler sih, karena jurinya ada 10. Terus pokoknya acaranya juga spektakuler. Udah gitu kita ada opening dance-nya juga. Jadi semuanya opening dance-nya itu benar-benar pokoknya nanti tungguin aja, nantikan tunggu saja. aja. Jadi harus follow apa tuh saya supaya tahu update-nya? Miss Queen _ Indonesia. Di situ semua udah finalisnya sudah ada semuanya. Jadi boleh dari sekarang boleh ikutin ya, Say. Jadi ini Miss Queen Indonesia, semuanya udah ada finalisnya, termasuk Milen juga. Milen adalah salah satu peserta. Sumpah? Iya. Say, tapi kan kalau Miss Queen bukannya harus, Miss Queen tuh berarti artinya udah harus benar-benar totalnya transgender yang nggak ada candy? Enggak harus. Karena waktu pas aku berkompetisi 2020 itu yang udah bertransformasi, udah menjadi trans woman itu 8 orang. Sisanya belum. Jadi memang yang mau ikutan
kelihatan, nggak harus yang udah potong, tapi harus perawakannya, fisiknya harus sudah perempuan, terus harus rambutnya juga memang sehari-harinya perempuan, dandan perempuan gitu. Tahun depan itu Miss Queen Indonesia itu kayaknya kompetitornya lebih berat karena bakal turun gunung itu yang bener-bener transgender Indonesia yang bener-bener yang looks-nya udah bener-bener perempuan yang tinggi banget gitu kayak supermodel itu. Yang sekarang masih menutup diri, belum coming out ya, say. Coming out ya, say, kayak lo ya, say. Bapak sudah tahu udah coming out kan? Tadi itu bakal keluar semuanya insya Allah tahun depan. Itu bakal keluar. Tapi saya kata bintang tamu ada yang lala. Siapa tuh, say? Ada Yosi itu adalah salah satu transgender Barbie tercantik di dunia. I love her so much. Dia tahu, cantik banget Yosi. Itu cantik banget dan Yosi itu adalah salah satu transgender yang terkenal banget di Thailand. Cantik banget kan? Karena dia udah ada beberapa film terus jadi model video klip juga. Pokoknya terkenal lah, dia terkenal banget di Thailand. Terus ada jurinya dari Malaysia juga, transgender dari Malaysia juga yang kemarin mewakilin Miss International Queen Malaysia. Terus dari Filipina yang pramugari gitu. Nah dia juga. Wait, bentar. Miss International Queen tapi jadi pramugari? Iya. Kok bisa? Nah itulah kenapa di Indonesia nggak bisa accept transgender untuk bekerja positif di sebuah perusahaan gitu. Ya even nggak usah jadi pramugari lah, minimal kayak di brand-brand besar gitu kan, kayak di mall gitu, kayak di yang jual kosmetik atau apa. Tapi di Indonesia ya faktanya memang tidak accept transgender untuk kerja di brand-brand besar gitu. Tapi di Filipina itu ada satu maskapai penerbangan itu namanya Cebu Airlines. Itu dia accept transgender untuk jadi pramugari. Dan pramugarinya banyak transgender. Negara mereka itu benar-benar yang accept banget sama transgender untuk kerja di hal yang positif gitu loh. Karena mereka tahu kalau yang kalian punya title itu kalian bisa di-accept di perusahaan-perusahaan besar. Jadi harapan lo, kenapa lo juga bikin dan menerima jabatan sebagai National Director, membuat Miss International Queen itu karena lo emang pengen apa nih? Lo punya visi misi tuh kan apa sih? Pengen nunjukin aja sih sama orang-orang yang masih awam gitu kan, masih yang belum bisa menerima perbedaan gender. Aku satu suara sama teman-teman transgender atau LGBT yang lain, kita tidak butuh dukungan, tapi kita hanya butuh diterima di masyarakat. Setidaknya memang ini faktanya, kalian hidup berdampingan sama kaum LGBT gitu loh. Tidak bisa menutup kemungkinan. Ya setidaknya mau tidak mau, siap tidak siap, rela tidak rela, ya kalian harus terima hidup berdampingan sama LGBT dan memang itu fakta yang ada gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu pemirsa. So I think this is it. Thank you so much buat Gaby sudah mau datang, sudah mengajakin aku collab. Thank you juga buat Petgo udah accept. Ya pasti lo udah accept saya, ya Allah saya. Dan juga dikasih title Bejong, saya masuk nggak accept, hello ya kan. Ya tapi anyway, semoga video ini juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Maksudnya setiap orang itu aku percaya pasti selalu ada sisi positifnya, selalu ada sisi baiknya. Kita ambil segala macam yang positifnya, kita ambil segala macam yang baiknya, kita pelajari, dan pastinya ada sebab akibat. Kalau misalnya memang kayak misalnya yang konotasi sebagai bencong itu banyak menjadi profesi yang buruk segala macam. Iya, itu kan karena mereka itu tidak diterima. Benar. Karena tidak diterima itulah makanya mereka harus melakukan, tidak ada pilihan lagi, harus melakukan ini. Ya. Nah di generasi kita, di mana generasi kita lebih terbuka dengan sosial media dan berita-berita dari luar negeri dan segala macam, diharapkan teman-teman yang menonton ini bisa lebih terbuka lagi, menerima, jangan mengucilkan teman-teman mungkin dari yang SD, SMP, SMA mungkin sudah lihat ada sedikit berbeda, itu sedikit unik, jangan jauhin, malah kita harus sama-sama rangkul bersama-sama. Tuh. Alright, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. And don't forget to support her and of course Miss Queen Indonesia and Gaby Festa. See you in the next video.